Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jawab-jawab kimia kali ini ada soal tentang termokimia juga, tapi dia tentang delta HF0, yaitu perubahan entalpi standar untuk pembentukannya. Jadi pembentukan entalpi standar. Nah, ciri-ciri. Jadi untuk mencari delta H itu ada 4 cara ya, pakai hukum Hess bisa pakai hukum Hess, delta HF tadi pembentukan standar yang ini, terus energi ikatan sama kalorimeter. Nah, semuanya itu tergantung nanti soal yang diberikan tuh yang kayak mana. Maka kamu harus mengerti atau menelaah gitu ya, ini nih pakai yang mana gitu dari soalnya. Jadi kalau ketemu kayak gini, ada data tentang delta HF0, dimana delta HF0 ini artinya pembentukan standar, M-nya itu dari form ya, bahasa Inggris ya. Nah, maka gunakanlah mencari delta H menggunakan entalpi pembentukan standar, dimana itu ada rumusnya gitu ya. Jadi untuk cari delta H-nya, jika ada data pembentukan standar, itu adalah jadi penjumlahan delta HF0, jadi entalpi pembentukan standar yang sebelah kanan, dimana kanan itu biasa produk gitu ya, dikurang jumlah delta HF0 sebelah kiri, dimana kiri itu adalah reaktan. Jadi biasa kalau di buku ya, delta HF produk dikurang delta HF reaktan, tapi cara ngingat mudahnya kanan kurang kiri gitu aja. Nah, selanjutnya ini kan ada datanya. Sebelum kamu masukin datanya, kamu harus bikin reaksi yang diinginkan, dimana di sini katanya yang diminta adalah delta HC0 C3H8 atau propana ya. Jadi delta HC0 itu apa? C itu ingat aja pembakaran ya. Jadi diminta hitunglah perubahan pembakaran standar. Standar itu artinya 1 mol dari C3H8. Maka kamu harus buat dulu reaksi pembakaran 1 mol si C3H8 tuh gimana. Nah, ingat lagi pembakaran ya, ini sudah pasti gitu ya, wajib diketahui. Kalau ada namanya reaksi pembakaran, pokoknya zat direaksikan dengan O2, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Jadi ini pembakaran yang sempurna itu selalu begini. Artinya kalau kamu disuruh bikin pembakaran C3H8, artinya zatnya itu kan C3H8 direaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah gitu. Nah selanjutnya ini belum selesai. Kalian harus setarakan dulu koefisiennya, dimana unsur sebelah kiri tuh sama kanan harus sama. Contohnya, maksudnya gini, C di sini kan ada 3, sedangkan di ruas kanan C-nya hanya 1. Maka 1 kali berapa supaya jadi 3 kali 3, dimana kita nambahkannya tuh sebagai koefisiennya. Selanjutnya, hanya di sebelah kiri ada 8, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Nah, 2 dikali berapa koefisiennya supaya jadi 8? Iya, dikali 4, maka 4 di sini. Nah, selanjutnya O-nya belum disetarakan. Jadi O di sebelah kanan itu ada yang ini sama ini kan, O-nya kita tambahkan. Di sini O2, 2 kali 3 berarti 6. Ditambah yang sebelah sini O-nya 1, 1 kali 4, 4. Jadi totalnya ada 10 sebelah kiri. Nah, sebelah kanan tuh juga harus 10 gitu. Gimana caranya? Lihat, O di sini ada 2. 2 dikali berapa supaya 10? Iya, dikali 5. Nah, ini reaksinya udah setara namanya. Nah, baru selanjutnya masukkan data ini. Data si delta HF0-nya. Jadi delta H sama dengan yang kanan dikurang kiri gitu ya. Jadi di sini ada 3 CO2. Artinya 3 dikali data CO2 berapa di sini? Oh, ternyata negatif 393,5. Masukkan negatif 393,5 ditambah, kan kita kerjain sebelah kanan dulu ya,
Sebelah kanan ada 4H2O tambah 4 dikali H2O, energi pembentukan standarnya tuh berapa datanya? Oh, negatif 285,5. Di sini negatif 285,5. Nah, ini kan yang sebelah kanan. Baru dikurang data yang sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada C38 sama O2, ya kan? C38-nya kan ada satu aja koefisiennya di sini. 1. Maka lihat data C3H8 itu negatif 103 kJ per mol. Jadi berarti negatif 103 ya. Ditambah, nah selain ada C3H8 itu kan ada O2. Nah, O2 itu delta HF0 nya adalah 0 karena dia unsur bebas ya. O2 itu unsur bebas diatomik, maka ini ditambah 0. Nah, barulah kita hitung. Berarti pertama-tama kita kalikan dulu 3 dikali negatif 393,5 ya. Jadi itu adalah negatif 1000. Sorry. Negatif 1180,5 ditambah, nah ini kalikan berarti 285,5 dikali 4, tapi negatif jadinya ya, negatif 1142. Ini nanti ditambah dikurang, berarti ini negatif 103 tambah 0 kan tetap ya 103. Nah, ini kita tambahkan negatif 1180,5 terus ditambah ditambah negatif 1142. Jadi ini semakin negatif ya, tinggal kalian tambah aja. Jadi dapatlah negatif 2322,5. Nah, kurang ketemu negatif jadi tambah nih di matematika, jadi tambah 103. Maka dapatlah hasilnya yaitu negatif, tetap negatif 2215,5 kilojoule. Nah, jadi ini jawaban untuk yang A ya, ini dia. Nah, selanjutnya untuk yang B diminta berapa kalori yang dilepaskan jika 10 gram C3H8 dibakar sempurna. Nah, ini kakak kasih kilojoule per mol. Kenapa? Karena tadi yang kita cari adalah delta H pembakaran standar. Jadi 1 mol C3H8 itu berarti melepaskan karena negatif 2215,5 ya. Sedangkan yang ditanya yang B berapa kalau dia 10 gram gitu. Artinya kita mau mengetahui 10 gram itu berapa mol. Kalau yang tadi ini kan yang kita dapat itu 1 mol. Nah, 10 gram itu berapa mol? Nah, kita cari mol menggunakan rumus yang ada gramnya atau massa, yaitu massa per mr. Massanya 10 gram. Nah, mr itu adalah penambahan AR dari unsur-unsur senyawanya. Kan tadi senyawanya adalah C3H8. Ya. Nah, perhatikan di sini udah ada datanya AR. ARC itu 12, ARH itu 1. Masukkan ke sini. ARC kan tadi 12, tapi C-nya ada 3, artinya 2. Kita cari di sini ya. Maka AR sama dengan 3 dikali 12 ditambah
ARH itu kan 1, tapi di sini hanya ada 8. Jadi 1 kali 8. Ya, 3 kali 12 itu kan 36 ditambah 8. Berarti dapatlah 44 AR-nya. Masukkan di sini 44. Nah, 10 bagi 44 itu sama dengan 0,227 atau 0,2 ya. 0,2 mol. Nah, lanjut. Nah, mungkin lanjut ke video selanjutnya ya, karena ini udah menitnya udah lama. Oke, enggak ya, kita lanjutin aja di video ini. Nah, jadi dapatlah ternyata 10 gram itu adalah 0,2 mol ya guys. Ya adik-adik. Nah, jadi yang ditanyakan berapa kalor. Nah, berapa kalornya jika 0,2 mol, sedangkan tadi yang 1 mol tuh ini. Jadi kita minta bantu perbandingan matematika ya, kayak matematika biasa. Kita bandingkan 1 mol sama 0,2 mol. Jadi kan kalau perbandingan ini 1 mol kita bandingkan dengan 0,2 mol ya, sama dengan gitu kan. Nah, 1 mol itu berapa? Tadi kan 1 molnya itu adalah 2000 negatif 2219,5 kilojoule. Nah, kalau 0,2 molnya berapa? Kita anggap X. Selanjutnya kita kali silang kayak matematika biasa. X kali 1 kan X, tetap sama dengan, nah jadi 2219,5 ulangnya 2219,5 kita kalikan 0,2, dapatlah negatif 443,9 kilojoule. Nah, nggak pakai per mol, kenapa? Karena kan ini bukan 1 mol ya, yaitu 0,2 mol. Jadi ini jawabannya untuk yang B. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.